Assalamualaikum. Zaman dulu ya tahun 80-an, 90-an, 2000-an yang dianggap yang kerok segala penyakit apa sih? Lemak, garam juga kadang-kadang. Yang inget di zaman segitu tahu kan ya, di supermarket itu label low fat paling telecek di mana-mana. Kayak telek pitik sih itu kalau paling telecek itu tadi. Gara-garanya apa coba? Salah satu tokohnya yang menggiring dunia menuju low fat puluhan tahun itu seorang industrialis ilmuwan yang rada nanggung keilmuannya, tapi di Amerika sana cukup berpengaruh. Namanya kita nggak usah sebutkan. Ternyata giringannya itu tidak didasarkan pada riset-riset komprehensif. Celaka nggak sih? Salah, tapi telanjur nancap secara luas di kalangan kedokteran nyaris setengah abad. Masya Allah. Itu susah loh bongkarnya. Walau begitu, 10 tahun belakangan, atau 15 tahunan lah ya, musuh dunia itu bergeser pada apa? Gula. Kalian perhatiin coba di supermarket, udah jarang loh sekarang itu kemasan makanan yang gede-gede nulis low fat. Advis-advis, sharing-sharing, kalau ngomongnya itu masih kolesterol, lemak, garam, dan nggak nyebutin bahayanya gula, itu beneran bisa dihina-hina di zaman sekarang. Kalian pernah pikir nggak sih, siapa sebenarnya tokoh sang pejuang anti gula yang berhasil membalikkan persepsi dunia? Banyak sih ya mestinya. Tapi salah satunya yang oleh MIT-nya Amerika di sana itu dielulukan, namanya Profesor Dr. Robert Lustig, yang dakwah kesehatannya itu jitu dan bisa mengubah persepsi dunia. Setelah kuliah umumnya mendunia, dijudulin Sugar the Bitter Truth, alias kebenaran yang pahit dari gula, oleh MIT, Robert Lustig ini dibilang one man against sugar. Satu orang deal-deal yang perang sendirian melawan gula. Bayang nggak sih? Kuliah umumnya yang terkenal itu panjangnya 90 menit apa gitu. Tapi bisa lumayan viral, viewernya jutaan. Kalau film India gitu, 90 menit mikut-mikut. Nah, banyak yang keranjingan nonton. Tapi ini kuliah ilmiah bro. Emang buat para hatersnya Coca-Cola, Pepsi, atau apalah itu merek-merek minuman bergula yang populer sedunia, mungkin cukup terpuaskan ya dengar seorang profesor sekelas Robert Lustig jedar-jedar tanpa terdeng-aling-aling membuli mereka semua tadi si raksasa-raksasa itu. Tapi tetap aja kuliah ilmiah 90 menit, viewernya jutaan, itu jarang terjadi di YouTube maupun di manapun juga. Bahkan dia itu bilang ya, gula dan apalagi pemanis buatan yang tinggi fruktosa sama bahayanya dengan kokain. Bayangin tuh, statement seperti itu, walaupun disukai para haters, pabrikan makanan kemasan, pasti nggak didemin aja kan ya. Perusahaan-perusahaan raksasa, Coca-Cola, Pepsi tadi itu, perusahaan-perusahaan es krim, dan seterusnya, itu nyaris serentak mengerahkan segala sumber daya untuk melawan ceplas-ceplosnya dia. Tapi apa mau dikata, seiring waktu, persepsi dunia itu lebih ngikut sama Om Lustig, karena emang ya yang dia omongin itu logis semua, dan itu berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah, dan berdasarkan pengalaman dia ngatasin obesitas pada anak-anak dan remaja selama 16 tahun lah ketika itu. Siapa sebenarnya Robert Lustig? Sebenarnya dia itu profesor dan dokter yang biasa aja. Bukan tokoh yang punya kekuatan politik atau punya uang triliunan. Jenius luar biasa juga enggak. Lahirnya 1957 di Amerika ya. Kecilnya di Brooklyn, New York. High schoolnya di Manhattan. Lulus sarjana di MIT 1976. Terus dapat MD atau Medical Doctor dari Cornell University 1980. Terus jadi spesialis kesehatan anak 1983, terus mendalami soal endokrinologi, terus sempat ke Rockefeller University, Universitas Tennessee Memphis, Universitas Wisconsin Madison, dan sebagainya. Terus balik lagi ke University of California dan sampai sekarang tinggal di sana di area San Francisco. Keluarganya juga biasa-biasa aja, dia nikah, punya 2 anak perempuan kayak gitu. Sempat dia itu dapat gelar master juga di bidang hukum tahun 2013. Tapi yang jadi passionnya itu kayaknya memang terus saja masalah obesitas, kedokteran anak, endokrinologi kayak gitu. Uniknya ya, walaupun dia itu pejuang anti gula, anti obesitas, dia sendiri itu overweight. Kelebihan bobot 22 kiloan atau 45 pound. Dan kalau ngomongin soal ini dia bilang, saya ini bukan guru fitness, harap maklum. Tahu teorinya sama praktekin, itu emang 2 hal yang beda sih. Jadi ini siapapun yang overweight jangan berkecil hati. Dulu saat Profesor Lustig gembar-gembor pertama kali, yang tentang juga banyak. Dah gitu, dokter-dokter tuh bilangnya gini, karbo sama gula tuh sama aja lah. Kalau hari gini masih ada dokter yang ngomong gitu, kalian sekarang jadi tahu tuh, dia itu termasuk dokter culun. Karena ya, anak kecil aja sebenarnya juga tahu, karbo sama gula beda lah. Secara ilmiah ya, kalau karbo itu dicerna, dia jadi glukosa. Glukosa emang ninggiin gula darah, itu benar. Tapi kalau gula itu isinya tidak cuma glukosa, melainkan separuhnya glukosa, separuh fruktosa. Kayak kaset rusa ini kalau saya ulang-ulang gini. Dan fruktosa ini biang keroknya dari fatty liver. Dia nggak bisa langsung diputer-puterin gitu aja di aliran darah. Dia mesti diproses di liver dulu, persis banget kayak alkohol. Tapi kalau takarannya melebihi kemampuan si liver, ya terus jadi fatty liver itu tadi ngerusakin livernya. Detail ilmiahnya nggak usah kita bahas. Kalau cuma karbo,
urusannya kan nggak sampai ke sana, jadi itu rada mendingan. Dulu ya, zaman awal-awal gembar-gembor kampanye low fat, industri makanan tuh apa sih yang dia lakuin? Dia nurunin kandungan lemak. Tapi kebayangkan ya, makanan yang semua gurih oleh lemak, begitu lemaknya dibabat habis, rasanya kan jadi ampang. Cari punya cari, ternyata bisa dibikin lezat lagi kalau ditambah gula. Udah gitu, ternyata kalau ditambah gula, yang beli malah makin keranjingan pada ketagihan. Ya udah, gula itu sebenarnya relatif mahal. Jadi kalau berhenti di situ, jor-jorannya nggak akan terlalu menggila. Tapi kemudian industri makanan nemuin pemanis buatan yang jauh-jauh murah dan isinya itu fruktosa blejek. Buntutnya ya kita lihat sendiri di Amerika yang terjadi ledakan obesitas yang terus menular kemana-mana ke berbagai negara termasuk tempat kita. Astagfirullah. Orang-orang dulu silakan dicek deh, udah pada makan karbo loh, makan nasinya sebakul, lauknya cuma ikan asin secuil. Tapi zaman dulu yang kena obesitas nggak sebanyak sekarang. Karena ternyata yaitu tadi menurut para pakar, zaman dulu itu gula nggak sejor-joran sekarang, dan bahkan dulu pemanis buatan belum populer. Susahnya lagi, gula itu kayak narkoba, kata Dr. Lustig. Akar masalahnya orang obesitas itu bukan soal kelebihan berat badannya. Inti masalahnya itu karena ambyarnya persinyalan di otak kita. Otak dan segenap sel-sel cerdas itu nggak bisa memahami keadaan kelebihan bobot, intinya di situ. Kalau yang benar itu ya, di luar waktu makan gitu, sel-sel cerdas kita statusnya, saya nggak lapar, untuk energi saya bisa bakar lemak. Nah, sehat tuh kalau statusnya kayak gitu. Kalau yang nggak sehat, ini zaman kemakmuran, saya ingin nimbun energi. Nah, jadi deh kecanduan makan. Kita sering lihat kan ya, ini orang kok kayak nggak ada kenyangnya. Nah, udah kecanduan makan tuh, hormon leptin di tubuhnya nggak beneran muncul. Leptin ini penanda rasa kenyang yang menyetop selera makan. Atau dia tuh muncul, tapi terus keblokir sama kelimpahan insulin disebabkan kondisi resistan insulin. Astagfirullah. Kita udah pernah bahas ya, penentu arah kehidupan manusia itu ada 3. Otak besar alias otak modern, otak primitifnya yang setara otak kadal, dan sel-sel cerdas di sekujur tubuhnya. Yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajarin teori-teori dan pengetahuan apapun, itu cuma otak modernnya saja. Padahal dalam soal obesitas dan resistansi insulin, otak modern ini dalam keadaan tidak berdaya. Ya udah, sayuran itu sehat, ngerokok itu nggak sehat. Itu semua manusia yang otak modernnya normal udah pada tahu kan. Cuma si otak modern bisa apa? Sel-sel cerdas di tubuhnya, biokimiawi di tubuhnya itu kan susah dilawan. Kalau dokter gitu ngelihat satu pasien keranjingan minum nggak karuan, sehari ngabisin segalon, pipisnya kalau ditakar segalon juga, apakah dia itu gangguan kecerdasan di otak modernnya? Nah, bisa aja sih, tapi yang sering terjadi kalau kayak gitu, kena diabetes. Nah, kalau udah diabetes gitu, coba aja sama dokter disaranin untuk membatasi minum. Yang sukses paling cuma 2-3%. Soal gangguan metabolisme, berupa kecanduan gula atau kecanduan ngemil tadi, juga kayak gitu. Nggak bisa dibalikin sembuh, hanya dengan diajak ngobrol doang gitu, kata Dr. Lustig. Dengan tekad bulat pun, diet itu gimana sih? Paling bisa nahan 2 bulan. Kalau yang rada sakti, 5-6 bulan. Habis itu, otak modernnya akan nyerah tak berdaya. Ibaratnya tuh gini ya, otak modern itu dayung untuk pengarah perahu di sungai. Kalau arusnya tenang, beneran arah perahu bisa banget disetir menggunakan dayung itu. Tapi kalau arusnya menggila, sekuat-kuatnya orang dayung, ujungnya pasti kalah. Bahkan Profesor Lustig yang teorinya udah tahu semua, dia sendiri aja kelebihan bobot 22 kiloan lebih. Salah satu yang dia usulin itu pakai aturan hukum yang tegas. Bahkan dia sampai khusus ngambil master di bidang hukum segala tadi itu karena kencengnya niat ke arah sana. Persis kayak zaman rokok dulu tuh. Orang itu praktis dipaksa oleh aturan hukum yang keras, termasuk aturan cukai segala macam. Jadi bisa menjauh dari rokok. Karena kalau enggak, industri-industri raksasa itu banyak yang hidupnya dari situ. Realitanya, dia beberkan hasil penelitian di rak-rak supermarket Amerika. Makanan kemasan itu ada 600-700 ribuan. Dia teliti semua. Ternyata 80% lebih itu mengandung gula atau pemanis buatan tambahan. Termasuk segala jenis roti, bahkan yang di lidah kita itu nggak ada rasa manis-manisnya. Dan kalau kita bikin sendiri nggak pakai gula, itu ada gulanya. French fries yang enak, itu pun ada gulanya, kental bahkan gulanya. Kalau kurang gulanya atau pemanis buatan, itu nggak enak sih. Silakan aja coba bikin sendiri dari kentang murni. Makin kesini, para pakar lain makin respect sama omongan Profesor Lustig. Kalau menyarankan untuk pola diet yang sehat, selalu aja nyebutin soal pembatasan gula dan apalagi pemanis buatan. Selainnya gula yang tinggi fruktosa, buah-buahan yang manisnya tajam, dan madu juga. Orang yang keranjingan madu jadinya mesti hati-hati. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa madu itu obat. Artinya tahu sendiri kan ya, kalau obat itu ada dosisnya, nggak boleh aur-auran dalam jumlah nggak kira-kira kayak gitu.
Tapi mesti kita ingat juga, asupan yang jelek itu bukan cuma fruktosa. Inti ceritanya kali ini, saya pikir kita perlu mengapresiasi pejuang-pejuang yang gigih kayak Profesor Lustig ini. Langka tuh pejuang kayak dia. Sekarang udah rada berhasil, persepsi dunia udah bergeser. Di awal-awalnya dulu bisa dibilang dia itu turun gelanggang melawan King Kong, melawan seluruh dunia. Rasanya kita perlu juga tuh punya semangat kayak gitu. Dengan pertolongan Allah, biarpun cuma satu orang melawan seluruh dunia, mestinya bisa aja kan ya. La haula wala quwata illa billah. Gitu kan ya. Terima kasih.